Selamat datang di channel YouTube @gumbar_mnc official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Bersama saya, Robi Sandi Desyarti, SE, MM, dengan referensi buku Kepemimpinan dalam Organisasi edisi ke-7, pengarang Gary Yukel. Pada pertemuan pertama mata kuliah kepemimpinan, kita akan belajar tentang 1. Pendahuluan, hakikat sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu subjek yang sudah lama diminati oleh para ilmuwan maupun orang awam. Belajar tentang kepemimpinan entah dari pemimpin militer, politik, agama, maupun sosial. Kekaguman yang meluas mengenai kepemimpinan mungkin karena suatu proses untuk mencoba menemukan ciri-ciri, kemampuan-kemampuan, perilaku-perilaku, sumber-sumber kekuasaan, atau aspek-aspek apa saja dari situasi tersebut yang menentukan sejauh mana seorang pemimpin mampu mempengaruhi para pengikut dan mencapai sebuah efektivitas kepemimpinan. Nah, setelah penjelasan tadi, apa yang kalian ketahui tentang sebuah kepemimpinan? Ingat, jangan kemana-mana, tetap simak pembahasan berikutnya. Kepemimpinan, kita perhatikan untuk gambar 1. Siapakah dia? Gambar 2, coba tebak. Gambar 3, ada yang tahu? Gambar 4, pasti banyak yang kenal. Oke, akan saya jelaskan. Gambar 1 merupakan Muhammad Gandhi. Gambar kedua adalah Mao Zedong. Gambar ketiga adalah Julius Caesar. Dan gambar keempat yang pasti adalah Adolf Hitler. Setelah memperhatikan gambar tokoh-tokoh sebelumnya, maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa beberapa orang pemimpin seperti Gandhi, Mao Zedong dapat menimbulkan semangat dan dedikasi yang mendalam? Yang kedua, bagaimana pemimpin seperti Julius Caesar, Iskandar Agung dapat membangun kerajaan yang begitu besar? Yang ketiga, mengapa orang-orang yang kurang dikenal seperti Adolf Hitler, Claudius Caesar beranjak ke kedudukan tinggi meskipun banyak orang yang tidak suka? Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin merupakan individu atau subjek yang memiliki sebuah jabatan untuk mempengaruhi kelompok ataupun organisasi. Sedangkan kepemimpinan, bagaimana cara mempengaruhi pengikut dengan komunikasi, memiliki karisma, berkompetens, memiliki visi, dan memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap para pengikut. Sifat kepemimpinan bisa dilihat dari 5 kunci utama. Yang pertama adalah peran atau proses pengaruh. Peran lebih memperhatikan karakteristik, sedangkan proses pengaruh secara alami pada sistem sosial. Sedangkan jenis proses dilihat dari bagaimana jenis pengaruh yang digunakan dan bagaimana hasilnya. Tujuan mempengaruhi dilihat dari bagaimana cara kepemimpinan melibatkan tujuan dan hasil upaya mereka. Logika atau emosi bisa dilihat dengan cara bagaimana pandangan ini, aspek emosi berbasis nilai kepemimpinan sehingga memberikan dampak inspirasi. Sedangkan terakhir, kepemimpinan langsung dan tidak langsung bisa dilihat bagaimana cara pemimpin berinteraksi. Dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan suatu ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran, suatu posisi administratif, persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh untuk tujuan efektivitas organisasi menurut Gary Yukel 98. Kontroversi antara manajer dan pemimpin. Dapat dilihat pada gambar tersebut fungsi dan tugas seorang manajer maupun pemimpin. Bila dilihat dari gambar tersebut, bisa disimpulkan bahwa manajer
berorientasi kepada stabilitas organisasi, sedangkan pemimpin berorientasi kepada inovasi dan perkembangan organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya untuk fungsi dan tugas seorang manajer dan pemimpin. Manajemen: A. Perencanaan dan anggaran. B. Pengorganisasian dan penetapan staf. C. Mengontrol dan memecahkan masalah. Sedangkan kepemimpinan: A. Menentukan arah. B. Menyatukan orang-orang. C. Memotivasi dan memberi inspirasi. Selanjutnya, berikut pengaruh antara kepemimpinan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, seperti tatap muka melalui media, rapat dengan tim, berpartisipasi dengan segala aktivitas karyawan. Sedangkan secara tidak langsung, seperti program kerja, sistem manajemen, struktur manajemen. Bagaimana melihat kepemimpinan yang sukses? Kepemimpinan dapat dilihat sebuah proses di mana mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama, menurut Gary Yugel 98. Keefektivitas kepemimpinan bisa dilihat dari sejauh mana unit organisasi dari pemimpin tersebut melaksanakan tugasnya secara berhasil dan mencapai tujuannya. Seperti contoh, pemimpin dan pengikut. 1. Pemenuh kebutuhan. 2. Harapan. 3. Menghormati. 4. Komitmen. 5. Menentang. 6. Mengabaikan. Sedangkan faktor objektif maupun subjektif bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita bahas 5 keefektifan kepemimpinan. 1. Kinerja dan pertumbuhan organisasi. 2. Sikap dan persepsi para pengikut. 3. Sejauh mana kontribusi pemimpin pada kualitas proses grup. 4. Sejauh mana seseorang memiliki karir yang sukses sebagai pemimpin, dilihat dari low, middle, hingga top. 5. Sejauh mana pemimpin dapat mengembangkan maupun melakukan pertumbuhan perusahaan ataupun organisasi, seperti mengakuisisi atau memerger. Pembahasan selanjutnya pada gambar 1.1 menjelaskan 2 tipe perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah memberikan inspirasi dan visi. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pembinaan. Catatan: semakin jauh panjang rantai sebab akibat, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengetahui dampaknya. Pendekatan kepemimpinan dibagi menjadi 4, diantaranya: 1. Pendekatan ciri, menekankan pada sifat pemimpin seperti kepribadian, motivasi, nilai, dan keterampilan. 2. Pendekatan perilaku, menekankan kepada apa yang dilakukan oleh manajer dan bagaimana cara melakukannya. 3. Pendekatan kekuasaan pengaruh, menekankan kepada pengaruh yang terjadi antara pemimpin dan pengikutnya. 4. Pendekatan situasional, menekankan kepada faktor konseptual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Bahasan terakhir pada hakikat kepemimpinan yaitu tingkat konseptualisasi kepemimpinan, merupakan penggambaran antara pemimpin dan pengaruh terhadap orang lain.
dimulai dari dalam individu, berfokus terhadap keterampilan dan pengetahuan, tujuan, prioritas pribadi. Selanjutnya, hubungan dua pihak berfokus terhadap hubungan interaksi, motivasi, komitmen, kepercayaan. Selanjutnya, grup berfokus terhadap kolektif tim, kinerja koordinasi, kemampuan, kerjasama. Terakhir, organisasi berfokus kepada pengaruh pimpinan, budaya organisasi, konflik, inovasi, dan perubahan organisasi. Thanks for your attention. Jangan lupa like and subscribe at Gunbar Management. See ya!